Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Saya Lina Astriani. Saya Nurul Indah Miftahur Rahmat. Saya Luti Hartini. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Lina. Apa kabarnya? Bu Ruti, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Ruti? Baik, alhamdulillah Bu Lina, saya juga baik Bu Lina. Nah, baik Bu Lina. Hari ini Bu Lina ada sesi coaching dengan Ibu Nurul, betul? Ya, betul Ibu. Iya. Hari ini saya akan ada sesi coaching di jam 9 nanti Bu dengan Bu Nurul. Ya, baik. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu Lina kembangkan nantinya ya Bu. Oleh karena itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Nurul. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan proses coachingnya? Ya, insya Allah saya sudah siap Bu, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ruti yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pengamat dalam saya melakukan coaching nanti dengan Bu Nurul. Ya, baik. Sebelum Ibu memulai proses coaching, sebelumnya ada beberapa proses coaching yang perlu saya jelaskan, dan saya juga akan bertanya kepada Ibu. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian di coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Gitu ya Bu Lina. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, mengidentifikasi potensi coachee itu dengan proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu reaktif, as summarize, dan juga appreciate. Yang dimaksud di sini yaitu receive itu bisa menerima pertanyaan dari coaching, kemudian coaching nanti juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka dan juga merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching. Nantinya Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coachee.
Apakah sudah jelas Bu Lina dari Bu. rubrik penilaiannya? Iya, sudah cukup jelas Ibu. Baik. Selanjutnya Bu Lina, izinkan saya bertanya. Iya, baik Ibu. Yang pertama, pertanyaan dari saya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Ya. Baik, nanti saya dalam melakukan coaching itu rencananya saya akan melakukan alur tirta. Ibu, saya akan melaksanakan dengan alur tirta, juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan Ibu ya, rubrik yang Ibu Ruti jelaskan tadi. Kompetensinya saya akan pertama saya akan menerapkan kehadiran penuh, Bu. Ya. Yang kedua saya akan mendengarkan dengan aktif juga, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Lina kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Untuk spesifik yang ingin diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Yang pertama nanti saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, dan selanjutnya saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu adalah kompetensi yang saya harapkan Ibu bisa mengobservasi dengan baik nanti. Ya, baik Bu Lina. Lalu selanjutnya Bu, fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi dari Bu Lina tadi yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Lina. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang nanti saya harapkan yaitu saya nanti bisa menyimak dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan juga saya juga agar saya nantinya bebas dari judgement, dari asumsi maupun dari asosiasi, Bu. Selain itu saya juga saya harapkan bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari apa yang saya dengarkan. Seperti itu, Ibu. Ya, baik Bu. Demikian kegiatan pro observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan menggambarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu Lina capai dalam coaching Ibu Lina dengan Ibu Nurul nanti. Nah, selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan Ibu Nurul. Nanti setelah selesai coaching yang Ibu Lina lakukan, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang sudah Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, sampai bertemu kembali nanti Bu Lina. Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Bu Lina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nurul? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Lina. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana Bu Nurul, sudah siap untuk melakukan sesi coaching ya pada siang hari ini? Baik Bu Nurul, sebelum kita mulai saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira Bu Nurul dalam coaching hari ini akan membahas mengenai masalah apa ini? Atau mungkin ada beban atau masalah yang Bu Nurul hadapi atau Bu Nurul rasakan dan Bu Nurul ingin mencari solusinya? Ya, baik Bu Lina. Terima kasih atas waktunya Bu Lina hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas itu Bu Lina. Akhir-akhir ini itu saya mengamati perkembangan hasil dari apa yang sudah saya lakukan di kelas terhadap anak didik saya itu kok sedikit menurun. Iya, jadi hasil apa ya namanya? Hasil yang sudah saya terapkan untuk meningkatkan nilai pada anak-anak saya itu kok banyak yang menurun, dan konsentrasi anak-anak pun juga akhir-akhir ini tuh kurang. Jadi mereka itu lebih banyak fokus untuk main dengan temannya, kemudian ada yang iseng di kelas juga. Jadi kalau saya memberikan pembelajaran di kelas itu seperti banyak anak yang
iseng sendiri. Oh, begitu. Saya main sendiri, kemudian Oh. ada yang ya asik lah dengan dunia Oh, sendiri iya. gitu. Jadi tidak memperhatikan apa yang saya Begitu sampaikan. itu permasalahan Bu Nurul, Iya. nggih. Berarti jadi jika saya garis bawahi permasalahan yang ada di Bu Nurul itu menurunnya hasil belajar Iya, anak-anak nggih di kelas selama kurang lebih 1 minggu ya Bu Nurul. Iya, Berapa? setengah Akhir-akhir ini. semester Oh, setengah inilah. semester Iya. ini gitu. Lalu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu Nurul? Ya, di sini saya mengharapkan sedikit pencerahan lah ya Bu Lina. Iya. Bagaimana kedepannya saya bisa mengambil tindakan ataupun perencanaan untuk dapat meningkatkan hasil belajar terhadap anak-anak didik saya. Oh, seperti itu. Ya, baik sekali. Terus selanjutnya perilaku apa yang ingin Bu Nurul rubah dari anak-anak didik Ibu Nurul di sekolah? Baik, Bu Lina, tentunya di sini saya yang saya inginkan yaitu saya harapkan anak-anak itu bisa berubah, artinya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dengan fokus, konsentrasi mereka juga tidak terpecah kemana-mana. Dan yang tentunya yang sangat saya harapkan hasilnya pun nanti akan juga lebih baik dari apa yang saat ini saya dapatkan. Iya, seperti itu. Ya, memang harapan kita sebenarnya juga semua hasilnya baik seperti itu ya Bu. Baik, sekarang Bu Nurul, yang saya ingin tahu, apa yang Ibu amati dari murid-murid Ibu yang menyebabkan murid-murid Ibu itu menurun hasil belajarnya, sehingga apa ya, mungkin ada sesuatu masalah di rumah, di sekolah, atau apa yang Bu Nurul amati dari itu? Kalau secara garis besar itu yang saya lihat akhir-akhir ini ya Bu ya, anak-anak itu lebih banyak bermain di kelas. Oh, seperti Jadi itu. Entah itu yang dia bawa dari rumah atau mungkin dia beli di saat istirahat di sekolah. Jadi di kelas itu mereka lebih asik dengan mainan. Jadi sampai pernah saya ambil itu mainannya. Coba mainannya bawa sini supaya intinya biar mereka lebih fokus ke pelajaran yang saya sampaikan. Jadi tidak asik dengan mainan mereka. Tapi tetap aja masih ada hal-hal yang mereka dapatkan untuk apa ya istilahnya asik dengan yang ada di meja mereka, jadi tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan dan akhirnya juga hasilnya pun akan mempengaruhi hasil belajar yang mereka dapatkan. Ya, karena juga dia paham kalau anak SD itu rata-rata ada mainan musiman seperti itu ya Bu, yang mengganggu belajar mereka seperti itu, betul. Lalu bagaimana kondisi lingkungan belajar murid itu, misalnya lingkungan masyarakat atau keluarganya atau lingkungan di sekolah juga seperti apa? Mungkin ada yang mempengaruhi mereka mungkin Bu? Iya, mungkin dari faktor eksternal dari teman-teman mereka mungkin karena dari karena nggak hanya 1 atau 2 anak saja yang seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang memang saat pelajaran itu lebih asik di kelas. Jadi mereka kadang ada yang main ke sana, ke meja temennya, main ke sana gitu. Jadi mereka tuh seperti membentuk kelompok untuk main di kelas seperti itu. Jadi apapun yang saya sampaikan itu seperti ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja Bu Guru ngajar, aku mau main aja kan. Mungkin seperti itu ya Bu Lina ya. Jadi saya itu sampai aduh ini gimana, padahal saya juga sudah kadang sampai teriak. Saking mungkin namanya orang ya ada jengkelnya seperti itu. Tapi ya lama-lama saya harus bisa mencari solusi bagaimana agar anak-anak itu bisa memperhatikan dan mereka bisa fokus terhadap pembelajaran di kelas. Intinya Bu Nurul juga ingin meningkatkan fokusnya ya. Iya. Ya, terus selanjutnya Bu Nurul yang saya mau tanyakan, apa strategi atau rencana yang telah Bu Nurul pikirkan untuk meningkatkan hasil belajar mereka, untuk meningkatkan fokus mereka selama pembelajaran itu Bu Nurul? Nah, selama beberapa hari ini tuh dan alhamdulillah saya bertemu dengan Bu Lina ini, saya jadi ini Bu Lina. Saya harus mencari mungkin dengan merubah metode mungkin metode atau cara penyampaian pembelajaran saya kepada mereka. Saya harus bisa melakukan perubahan, menjadikan pembelajaran bagaimana supaya lebih menarik dan mereka lebih fokus kepada saya saat menyampaikan pelajaran. Jadi ya itu yang akan saya lakukan. Mungkin kalau misalnya ada faktor dari pihak keluarga, saya akan berkolaborasi dengan orang tua juga mungkin mencari tahu bagaimana kondisi mereka di rumah itu seperti apa, belajarnya bagaimana, seperti itu. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan dan juga
sharing-sharing lah mungkin dengan rekan-rekan di sekolah, bagaimana supaya saya bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga anak-anak lebih tertarik untuk memperhatikan Iya, pelajaran. baik sekali, sangat luar biasa ya rencana Bu Nurul, semoga nanti bisa tercapai. Selanjutnya, nanti dalam melaksanakan itu semua, apakah Bu Nurul akan melibatkan orang tua mungkin dalam mendukung pembelajaran tersebut, atau mungkin ada yang membantu Bu Nurul, yang Ibu Nurul mintai bantuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Bu Nurul? Iya, baik Lina. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk ini saya sangat memerlukan bantuan ya, mungkin dari orang tua dengan pengamatan orang tua di rumah. Itu juga akan sangat membantu saya mengetahui bagaimana kondisi anak-anak di rumah. Kemudian jika di sekolah mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat, mungkin dari rekan-rekan guru yang lain tentang bagaimana cara supaya saya bisa mengembangkan dan bisa merubah metode pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Oh iya, betul sekali. Ya, karena orang tua juga penting ya, Bu. Iya. Ya. Kira-kira Bu Nurul kapan Anda akan mulai melaksanakan rencana-rencana Bu Nurul tersebut? Secepatnya ya Bu Lina ya, karena ini sudah selesai tengah semester. Sebelum masuk ke tes semester 1 nanti saya berharap anak-anak sudah bisa lebih baik. Jadi intinya nanti supaya anak-anak di semester 1 hasilnya pun akan lebih baik lagi dari sekarang. Betul sekali Bu Nurul ya. Kira-kira ada nggak Bu Nurul hambatan atau tantangan yang Ibu rasakan selama Ibu melaksanakan rencana tersebut? Ada sih Bu Lina, karena yang pertama dari pihak orang tua mungkin ya, dari orang tua karena anak-anak itu kebanyakan orang tuanya merantau, jadi di rumah hanya dengan kakek atau neneknya, jadi saya harus menghubungi orang tuanya yang berada di luar daerah, jadi mungkin hambatannya saya komunikasi cuma lewat handphone mungkin ya, jadi hambatannya mungkin juga kalau misalnya bisa langsung datang ke sekolah, saya bisa komunikasi langsung mungkin lebih jelas. Jadi mungkin hambatannya itu yang pertama. Yang kedua karena mungkin anak-anak itu susah untuk didekati. Jadi saya harus bisa menggunakan metode yang bisa mendekati anak-anak itu bagaimana. Mungkin saya harus membuat anak-anak lebih dekat dengan saya. Caranya bagaimana saya harus menemukan metode atau cara supaya saya lebih dekat lagi dengan anak-anak sehingga saya bisa mengetahui apa yang anak-anak harapkan, kemudian saya itu harus bagaimana di kelas supaya anak-anak itu bisa lebih fokus, lebih konsentrasi dan tentunya lebih dekat dengan guru kelasnya seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana Bu Nurul akan mengevaluasi apa atau strategi apa yang Bu Nurul terapkan itu dikatakan berhasil dalam meningkatkan fokus dan hasil belajar murid itu? Mungkin saya akan menggunakan strategi pendekatan ya sama anak-anak, kemudian penggunaan metode-metode pembelajaran yang menarik, dan nantinya saya akan mengamati hasil belajar mereka untuk beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya rubah tentang metode pembelajaran dan juga pendekatan kepada anak-anak, semoga saja itu akan berhasil merubah kondisi anak-anak. Ya, baik, amin. Ya, selanjutnya Bu Nurul, mungkin selanjutnya yang akan Anda ambil setelah melihat hasil dari rencana Ibu yang Ibu jalankan itu apa atau yang langkah yang akan Ibu terapkan selanjutnya setelah itu berhasil? Baik, Lina. Jika nantinya ini mendapatkan hasil yang baik, terutama untuk prestasi anak-anak, ya itu akan saya kembangkan terus, akan saya pertahankan dan saya kembangkan. Semoga nantinya ke depannya juga bisa lebih baik lagi. Dan itu juga akan saya pertahankan agar nantinya anak-anak bisa dapat meraih prestasi yang lebih baik dan membanggakan. Amin, amin. Tentu itu yang menjadi harapan kita semua ya Bu Nurul ya. Lalu bagaimana refleksi atau kesimpulan atau yang Bu Nurul rasakan setelah kita melaksanakan coaching hari ini Bu Nurul? Ya Bu Lina, alhamdulillah hari ini setelah bertemu dan ngobrol-ngobrol sama Bu Lina sedikit plong, lega. Jadi intinya saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Saya juga bisa lebih fresh dan saya lebih
apa ya, bisa oh kedepannya saya harus begini. Ya, Untuk betul. meningkatkan prestasi anak saya harus seperti ini. Dan terima kasih sekali Bu Lina karena sudah meluangkan waktunya Sama-sama Bu Nurul, mendengarkan masalah sama-sama. saya. Iya, baik, dan semoga kedepannya nanti apa yang menjadi harapan Bu Nurul dan yang menjadi harapan kita semua itu bisa terwujud ya Bu Nurul. Anak-anak hasil belajarnya bisa meningkat dan yang pasti saya harapkan Bu Nurul juga tetap semangat seperti itu. Mungkin begitu Bu Nurul percakapan kita hari ini. Apabila lain waktu semoga kita dapat bertemu kembali dalam sesi coaching atau mungkin dalam apabila kita ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Seperti itu dulu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Lina. Iya, selamat siang Bu Nurul. Monggo Selamat siang. lanjutkan. Baik Bu Lina, kita kembali bersama lagi ya Bu Lina. Iya, Nah, kali ini kita berada di sesi pasca observasi Iya. ya Bu Lina. Nah Bu Lina, tadi saya lihat selama coaching Bu Lina dengan Bu Nurul tadi sudah berjalan dengan baik. Iya, Bu. Tadi juga sangat luar biasa Bu Lina. Coaching yang Bu Lina lakukan tadi sudah berjalan dengan lancar dan saya lihat tadi Bu Lina juga bisa aktif bertanya, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, lalu Bu Lina, bagaimana perasaan Bu Lina setelah melakukan coaching tadi? Ya. Baik Bu, setelah saya melakukan sesi coaching tadi, saya senang karena kompetensi yang saya harapkan bisa tercapai. Saya juga merasa bahagia karena bisa bercerita banyak dengan coach sehingga maksud saya sehingga permasalahan-permasalahan coach bisa tersampaikan dan juga semoga nanti bisa terselesaikan Ibu. Ya, baik Bu. Nah, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Lina harapkan pada kompetensi coaching Bu Lina tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bu Lina lakukan pada proses coaching tadi? Baik. Jadi setelah saya melaksanakan sesi coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan saya juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur tirta, Bu. Ya, baik Bu Lina, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan ataupun indikator pengembangan yang Bu Lina harapkan pada coaching tadi, gitu ya Bu Lina. Nah, baik Bu Lina, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya pada coaching Bu Lina tadi. Baik, Bu. Berdasarkan observasi saya, percakapan yang Bu Lina lakukan selama coaching tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Lina sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Lina juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tersebut. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Bu Lina juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen penuh serta bertanggung jawab dalam menjalankan aksi rencana yang sudah coach susun. Kemudian Bu Lina juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bu Lina fokus dengan coaching Bu Lina. Artinya Bu Lina sudah melakukan dengan kesadaran penuh ataupun Bu Lina sudah melakukan kehadiran penuh. Dan Bu Lina juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga fokus. Lalu, kompetensi yang ingin Ibu Lina lakukan menurut saya juga sudah tercapai begitu ya Bu Lina, dan sudah sangat baik. Kemudian Bu Lina juga mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bu Lina inginkan,
sampai setelah observasi saya ini, maka kompetensi yang saya rasa Bu Lina inginkan sudah tercapai, begitu ya Bu Lina? Baik, Bu. Baik Bu, saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang telah Bu Ruti berikan kepada saya. Dan nanti kedepannya saya akan berencana untuk terus melakukan latihan-latihan, Bu. Saya akan lebih intensif dengan mendengar secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti jika saya melakukan coaching ke depannya, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan coach bisa menyampaikan apapun yang ada pada permasalahannya, Bu. Ya, baik Bu Lina. Jadi itu beberapa kompetensi yang mungkin akan Bu Lina tambahkan nanti ke depannya, begitu ya Bu Lina. Nah, baik Bu Lina, semoga kompetensi tersebut dapat Bu Lina kembangkan sesuai dengan harapan Bu Lina nanti. Dan juga Bu Lina bisa mencapai kompetensi yang Bu Lina harapkan dengan memperbanyak coaching, memperbanyak latihan dengan teman-teman sejawat tentunya ya Bu Lina. Lalu Bu Lina, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bu Lina sampaikan? Ya, baik Bu. Nanti saya akan terus berusaha melakukan latihan ya Bu ya, seperti yang saya tadi katakan dalam kegiatan coaching, sehingga semoga kedepannya saya akan bisa lebih baik lagi seperti itu Bu. Ya, baik Bu Lina, dan sesi pasca observasi kita sudah selesai Bu Lina. Semoga apa yang Bu Lina harapkan tercapai dan apa yang menjadi kompetensi dalam coaching yang Ibu Lina inginkan juga bisa tercapai semuanya. Begitu ya Bu Lina. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.